untuk mengamankan mereka seandainya bencana alam. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik 2012 serta penandatangan 42 hari pertama Rakor Seri. Sebagai umat syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita beribadah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah dengan naskah MC. Terima kasih. Katanya ada. Kalau ini Pak, apa tadi kapal itu Pak? menyanyikan. Di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah airku mau
hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku, yang hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk tuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat negara sahabat, para gubernur, bupati dan wali kota berbahagia. Acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2012 segera dimulai. Diawali laporan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia 2011 kepada Presiden Republik Indonesia. Para mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang saya hormati para gubernur, yang saya hormati para bupati dan wali kota dunia, pada hari ini 5 Juni tahun 2012. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2012 adalah Green Economy, Does It Include You? Disesuaikan dengan konteks Indonesia, maka tema nasional Hari Lingkungan Hidup adalah Ekonomi hijau, ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan. Makna mendasar dari tema ini adalah urgensi seluruh umat manusia, baik secara individu, kelompok maupun negara lanjutan. Tema ini juga dimaksudkan untuk mengangkat momentum United Nations Conference on Sustainable Development yang kita kenal sekarang Rio Plus 20, yang akan berbagai inisiatif kebijakan dan program yang mendukung penerapan ekonomi hijau. Saya ulangi, bahwa tampil memimpin upaya global menuju pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Bapak Presiden yang saya hormati, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tahap perencanaan sampai dengan skema insentif dan pembiayaan. Dengan begitu diharapkan Lingkungan Hidup Indonesia 2011 kepada Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin, kategori pengambil lingkungan, Saudari Siti Badriah, Provinsi Daerah Jambi. Kelompok KP3 Oisai, Nusa Tenggara Barat. Kategori pembina, Saudara R. Haryo Ambar Suwardi, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Adipura Kencana, kategori Kota Metropolitan. Adipura, Kota Jakarta Pusat, diterima wali. Kota Jakarta Selatan, diterima. Kota Jakarta Utara. Kota Balikpapan, diterima. Kota Payakumbuh, diterima. Kota Gresik, diterima Bupati Gresik. Kota Pacitan, diterima oleh Kota Magetan, diterima Bupati Magetan. Kota Ponorogo, diterima Bupati Ponorogo.
Kota Sanana diterima Bupati Kepulauan Sula. Kota Padang Panjang diterima Wali Kota Padang Panjang. Kota Indramayu diterima Bupati Indramayu. Kota Balikpapan. Silakan untuk kembali ke tempat. Badak, harimau, gajah, orangutan, dan lain-lain. Nah, antara lain badak. Badak Ujung Kulon adalah salah satu badak yang populasi terancam punah. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, dalam rangka itu, badak, apalagi badak Jawa yang berada di Ujung Kulon. Semoga badak Jawa, badak Sumatera, dan seluruh badak yang ada di dunia akan terjaga dan berkembang populasinya. Wilayah Asia Tenggara. IUCN, Himpunan Perlindungan Alam Internasional, mengumumkan badak Jawa kini telah punah di Vietnam. Dengan punahnya badak Jawa terakhir di Vietnam, Taman Nasional Ujung Kulon menjadi tempat hidup terakhir bagi hewan pemalu ini. Kini, hanya sekitar 35 individu yang tersisa di ujung barat daya Pulau Jawa ini. Sejak tahun 60-an, badak Jawa menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan organisasi pelestarian alam internasional. Dengan ketersediaan teknologi yang masih terbatas, sensus pada saat itu memperkirakan jumlah badak adalah sebanyak 50 hingga 60 titik terendah di mana pemulihan hampir mustahil untuk dilakukan. Namun masih terdapat harapan. Video menunjukkan badak masih berkembang biak dan sedikitnya ada 5 individu anak badak yang terlihat. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, pemerintah Indonesia menerapkan strategi dan rencana kerja untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Kita bersyukur pada hari ini dapat menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Conservation of Nature yang didukung oleh 11 negara tempat sebaran badak dunia termasuk Indonesia sepakat untuk mencanangkan tahun 2012 ini sebagai tahun badak internasional. Hari Lingkungan Hidup sedunia kita peringati sebagai bentuk aspirasi negara kita atas Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Deklarasi yang juga telah diakui sebagai tonggak sejarah kesadaran masyarakat dunia atas pentingnya penanganan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara bersama. Pada tahun 1992, para pemimpin dunia bertemu dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, dan menghasilkan beberapa kesepakatan global yang penting, antara lain Kesepakatan Perubahan Iklim atau UNFCCC, Kesepakatan Keanekaragaman Hayati atau UNCBD. Dalam 2 minggu ke depan, saya akan menghadiri peringatan 20 tahun KTT Bumi di Rio.
Saya juga sudah menyanggupi permintaan Sekretaris Jenderal PBB untuk berperan sebagai co-chairs High Level Eminent Persons yang akan membahas capaian Millennium Development Goals dan tindak lanjut setelah tahun 2015 mendatang. Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan pencanangan Tahun Badak Internasional ini menjadi tonggak sejarah baru kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama untuk secara kolektif melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Kita juga sepakat untuk melestarikan dan mencegah kepunahan badak yang hanya tersisa di 11 negara. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tema yang diangkat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, sebagaimana telah ditetapkan oleh United Nations Environment Program, adalah Green Economy. Dengan statement ataupun pertanyaan kunci, does it include you? Dan untuk negara kita, tema itu kita sesuaikan menjadi ekonomi hijau, ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan. Tema ini saya nilai penting dan berorientasi ke masa depan, karena ekonomi hijau yang dimaksudkan di sini adalah pembangunan untuk mencapai 3 sasaran besar, yaitu ekonomi terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan tanpa mengabaikan pelindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mengutamakan keadilan sosial. Prinsip ekonomi hijau tentu kita terapkan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kebutuhan bangsa dan rakyat kita. Prinsip ekonomi hijau insya Allah juga kita gulirkan pada proses penetapan berbagai bentuk kebijakan, perencanaan, dan program di berbagai sektor pembangunan ekonomi. Sebagai wujud dari upaya itu, kita telah berinisiatif untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan hutan, laut, dan pesisir secara lestari. Kita lanjutkan pengembangan energi bersih dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Semua itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara berkelanjutan karena beberapa alasan mendasar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.580 dan garis pantai sepanjang 104.000 km. Kondisi geografisnya unik karena terletak di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia juga tercakup dalam 2 alam biogeografis utama, yaitu Indomalaya dan Australasia dengan garis Wallace di antaranya. Dengan posisi ini, negeri kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Negara kita merupakan negara mega biodiversity, negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar dan dengan tingkat endemik yang tinggi. Lebih dari 10% keanekaragaman flora dan fauna di muka bumi ditemukan di Indonesia, termasuk orangutan, gajah, harimau, badak, ribuan spesies burung, dan spesies tanaman. Hutan kita merupakan rumah bagi 12% mamalia dunia, 16% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung. Lebih dari 10.000 spesies pohon tercatat tumbuh
di seluruh Indonesia. Masih banyak lagi spesies yang menunggu untuk ditemukan. Perairan Nusantara yang luas, yaitu sekitar 3,1 juta kilometer persegi, menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi atau marine mega diversity. Tercatat kita memiliki 700 jenis rumput laut, 450 jenis karang batu, lebih dari 1.500 jenis moluska, dan lebih dari 2.000 jenis ikan. Hadirin yang saya hormati, beragam kekayaan alam yang melimpah dengan nilai keekonomian yang tinggi itu tentu harus kita manfaatkan dengan mengedepankan asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan asas keterpaduan yang dilandasi oleh tanggung jawab yang tinggi. Saat ini fenomena perubahan iklim sudah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan keselamatan banyak warga dunia. Informasi terakhir mengenai konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer telah mencapai 400 ppm parts per million di kutub utara. Peningkatan konsentrasi tersebut akan meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi sebesar 3 derajat Celcius. Sementara pada saat ini saja kenaikan suhu permukaan bumi sebesar 1,9 derajat Celcius telah menyebabkan berbagai bencana iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut yang telah menenggelamkan 24 pulau kecil selama periode 2005 sampai 2007, hanya dalam waktu 2 tahun. Dengan berbagai kejadian tersebut di atas, terbukti model pembangunan yang selama ini kita anut perlu terus kita perbaiki agar lebih kuat, lebih mampu bertahan terhadap gejolak pasar dunia, tetapi tetap bersahabat dengan lingkungan. Perubahan model pembangunan ke arah ekonomi hijau ini sudah menjadi komitmen kita, komitmen Indonesia, yang tercermin dari rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% sampai 41% melalui pembangunan ekonomi rendah emisi karbon. Strategi pembangunan kita untuk mencapai ekonomi hijau adalah menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7%, sembari menurunkan emisi karbon sebanyak 26% dari proyeksi emisi kita di tahun 2020. Pendekatan pembangunan ekonomi tersebut merupakan lompatan besar bagi kita untuk meninggalkan praktek pembangunan ekonomi di masa lalu yang mementingkan keuntungan jangka pendek, tapi mewariskan berbagai permasalahan lingkungan. Strategi ini menekankan dan memadukan aspek pertumbuhan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Konsep ini didukung melalui instruksi Presiden mengenai rencana aksi nasional untuk menurunkan gas rumah kaca, instruksi Presiden tentang efisiensi energi, instruksi Presiden tentang moratorium hutan, dan keputusan Presiden tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Penerapan konsep ekonomi hijau membutuhkan perubahan paradigma dan gaya hidup yang menghasilkan perasaan adil di antara berbagai kelompok masyarakat, sekaligus memberikan penghematan dan peningkatan daya guna ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini dimaknai dengan pentingnya melakukan perubahan paradigma pembangunan dan perilaku warga masyarakat, termasuk di dalamnya dalam kegiatan produksi dan konsumsi yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ekonomi hijau juga dimaknai sebagai kemampuan untuk melibatkan rakyat secara produktif dalam perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ekonomi hijau merupakan konsep terintegrasi yang utuh dan tidak terpisah-pisah dan dapat diimplementasikan sesuai arah pembangunan yang pro-poor, pro-job, pro-growth,
dan pro-environment. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk membuatnya menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan, misalnya hemat air dan energi, serta menanam pohon. Saya menunggu biar selesai berbicara di belakang itu. Hadirin yang saya hormati, pengelolaan lingkungan hidup yang baik menjamin keberlangsungan layanan ekosistem dan kehidupan aneka satwa dan fauna di dalamnya. Di antara satwa-satwa langka yang dimiliki oleh Indonesia, beberapa mengalami penurunan populasi dalam tingkat menuju kepunahan. Penyebab dari ancaman tersebut adalah berkurangnya habitat asli sebagai akibat dari proses pembangunan yang sering kurang memperhatikan pengelolaan hutan dan ekosistem secara lestari. Dari apa yang saya kemukakan tadi, saya mengajak kepada segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk menanamkan arti penting kelestarian lingkungan hidup kepada keluarga dan anak-anak kita. Berikan penjelasan dan pencerahan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Kepada kalangan BUMN dan BUMD, saya mengajak untuk meningkatkan lingkungan, misalnya budaya panen sasi lompa oleh masyarakat Maluku, atau kearifan lokal Dayak Iban di Kalimantan Barat yang melindungi pohon madu dan tangris, dan pengelolaan damar oleh suku Krui di Lampung. Selanjutnya, berkaitan dengan Tahun Badak Internasional ini, saya meminta kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan para menteri terkait lainnya, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menyukseskan Tahun Badak Internasional yang kita canangkan bersama tahun ini. Jadikan Tahun Badak Internasional sebagai momentum dan akses bagi peningkatan kerjasama internasional dalam melestarikan badak di negeri kita. Ajak masyarakat dan instansi terkait untuk menyukseskan Tahun Badak Internasional ini. Libatkan pula para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, baik domestik maupun internasional. Jadikan pelestarian badak sebagai bagian dari pemantapan reputasi bangsa kita sebagai salah satu global leaders pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Kepada saudara-saudara yang meraih penghargaan Kalpataru, para bupati dan para wali kota yang wilayahnya memperoleh penghargaan Adipura, para kepala sekolah yang sekolahnya memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri, dan penerima status lingkungan hidup daerah, saya ucapkan selamat disertai ucapan terima kasih. Saya ulangi, saya ucapkan selamat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras, keteladanan, dan prestasi saudara. Saudara-saudara telah berjasa besar dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, keindahan kota, dan kehijauan sekolah. Lanjutkan kerja keras saudara-saudara dalam kepeloporan dan keteladanan pada pemeliharaan kelestarian lingkungan di wilayah saudara masing-masing. Kepada Saudara Menteri Lingkungan Hidup, saya menyambut baik berbagai program inovatif yang ditujukan untuk mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca, baik melalui program Green Province, Taman Keanekaragaman Hayati, maupun pengelolaan gambut dan rehabilitasi pantai. Terus tingkatkan sinergi dan koordinasi untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah kita tetapkan. Tingkatkan pula sinergi dengan aparat hukum guna melindungi negeri kita dari limbah industri berupa bahan-bahan berbahaya. Secara khusus kepada para gubernur, para bupati, dan para wali kota, mari kita tingkatkan pengelolaan pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Berikan kontribusi konstruktif pada berbagai program nasional yang berwawasan lingkungan. Libatkan masyarakat
LSM, dan kalangan dunia usaha untuk mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan, budayakan kearifan lokal di wilayah saudara masing-masing. Demikianlah saudara-saudara, dan akhirnya bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2012 ini, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan tahun 2012 sebagai tahun Badak Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Sekretaris Jenderal IUCN. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat adipura nih Pak. Sebenarnya apa Pak yang istimewa dari Medan itu? Saya kira yang pertama, bahwa adipura ini kan dambaan semua kota, terutama seperti kota metropolitan. Hampir 10 tahun kita tidak pernah menerima penghargaan di bidang kebersihan penata lingkungan. Dalam 1 tahun ini berkat dukungan partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, stakeholder itu bersama-sama kita mewujudkan Medan bebas sampah yang saya canangkan pada 1 April 2011. Begitu kita diberi kepercayaan untuk memimpin kota Medan. Mudah-mudahan penghargaan ini jadi motivasi untuk lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, sehingga kota Medan bisa menjadi kota yang nyaman. Pak, sempat jadi polemik Pak, kan keberhasilan Bapak itu kan dalam artian gini Pak, orang tidak percaya Pak atas keberhasilan. Saya tidak mungkin itu ya, istilahnya bisa mendapat adipura awal-awalnya kan seperti itu. Ya, sebenarnya tahun lalu orang bilang kenapa nggak dapat. Saya yang pertama bukan sasaran saya untuk dapat adipura. Sasaran saya bagaimana kebersihan itu bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena lingkungan yang bersih pasti lahir anak-anak yang sehat. Kalau sehat kan udah pasti berprestasi. Tetapi setelah datang tim penilai melihat bahwa berbagai fasilitas kota telah kita benahi, itu memungkinkan mereka menilai. Dan saya tidak ada upaya-upaya apa untuk adipura ini. Saya hanya melaksanakan Medan harus bebas sampah. Semua fasilitas infrastruktur kota, pasar, jalan harus kita benahi. Dan memang kita sudah jauh tertinggal, harus kita benahi. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, kami telah mendengar dari media massa bahwa telah ada putusan dari Majelis Konstitusi ya, amar putusan MK terkait dengan posisi wamen. Sampai saat ini Bapak Presiden akan menunggu kopi atau salinan dari amar putusan MK yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan wamen, dan tentu kami sementara masih belum bisa memberikan
pernyataan terkait hal tersebut. Namun demikian, sebagaimana juga yang telah diketahui dari media massa bahwa beberapa putusan yang diputuskan dalam amar MK hari ini, yaitu mengenai penjelasan dari pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 38 Undang-Undang Nomor 39 2008 yang lalu. Jadi di sini yang menjadi perhatiannya adalah penjelasan dari pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 2008. Tentu menyikapi hal tersebut, Bapak Presiden nanti akan menindaklanjuti atau merespon apa yang telah menjadi amar putusan Majelis Konstitusi. Di samping itu kami juga mendengar bahwa Peraturan Presiden Nomor 92 2008 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Peraturan Presiden Nomor 92 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi dari Kementerian Negara itu tidak dipermasalahkan. Jadi oleh karena itu tentu dalam hal ini Bapak Presiden akan menunggu salinan hasil dari amar putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada siang hari ini. Demikian. Pak Presiden apakah akan menerbitkan kepres baru Pak untuk memperjelas posisi wamen? Kan yang Iya, kami belum sampai di sana karena kepres dikeluarkan berdasarkan rujukan undang-undang yang ada. Kita tahu Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara adalah sesuatu yang sah, meskipun ada penafsiran di dalam penjelasan di pasal 10 undang-undang tersebut yang disebutkan perlu ada revisi atau perbaikan. Tapi sejauh ini posisi wamen efektif nggak menurut Presiden? Ya tentu, karena di dalam pasal 10 sendiri, sebagaimana yang juga tidak dipermasalahkan, disebutkan bahwa wakil menteri dapat diangkat pada kementerian tertentu bila mana beban kerja memang diperlukan suatu penanganan khusus. Dan kita tahu bahwa posisi yang ada wakil menterinya saat ini adalah pos-pos yang memang memiliki beban kerja dengan penanganan khusus tadi. Dan itu tidak dipermasalahkan sesuatu. Tapi job desk-nya sendiri udah jelas belum sih Pak? Misalnya efektif kan tergantung gitu kan keperluannya tidak. Tapi job desk-nya misalkan penting, kerjanya apa-apa saja itu sudah jelas kalau dinilai Pak Joyo. Ya sudah jelas kan tentu, karena memang ada pertimbangan bahwa keperluan posisi wakil menteri makanya diangkat wakil menteri. Pak, sebelum keputusan yang hari ini kan sebenarnya hal ini sudah jauh ya Pak, menjadi sorotan. Dari Presiden sendiri apakah memang sudah akan berencana untuk merampingkan melihat ada 20 menteri, wakil menteri? 10. 20 Pak. Iya. Wakil menteri. Ya. Dari Presiden atau dari pemerintah sendiri itu Pak bagaimana? Belum, sementara nanti kita menunggu. Tentu pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden akan merespon apa yang telah menjadi amar putusan MK hari ini. Ya, kita tunggu saja nanti. Saya belum bisa melampaui atau membuat pernyataan terkait hal itu. Ada pertanyaan mengenai Papua ya? Menteri Kesehatan sendiri gimana Pak? Gimana? Menteri Kesehatan. Katanya habis ini kan ada pelantikan. Ya dalam waktu dekat posisi Menteri Kesehatan itu tentu akan diisi ya. Sedang dalam. SDM juga tetap akan diisi Pak. SDM. Sebelum luar negeri Pak, pengumumannya. Ya, nanti kita tunggu bersama lah. Saya sendiri belum ada informasi soal itu. Termasuk wamen SDM. Ya? Termasuk wamen SDM. Iya. Tetap akan diangkat Pak wamen SDM. Berbarengan ya Pak? Nanti kita tunggu. Apa sih Pak? Wamen SDM tetap akan diangkat Pak ya? Kok begitu lama Maksudnya Pak Pak perbincangan sebelum ini? Amanat Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara. Sebelum keputusan MK kan pasti ada planning A, planning B dari Presiden ya Pak. Ya. Apa yang dibicarakan? Nantilah kita tunggu ya, kita tunggu kopinya dulu. Ada lagi yang lain? Mengenai Papua sudah clear ya? Jadi ada yang menanya. Jadi posisi atau untuk meluruskan pemberitaan mungkin sekitar Papua, kami kira apa yang
yang beredar soal mengenai Komite Nasional Papua Barat itu sesungguhnya tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak para kepolisian. Itu sepenuhnya karena konflik di antara mereka yang mengakibatkan jatuhnya korban. Sekarang sedang ditangani oleh kepolisian setempat. Ya. Ada instruksi Pak untuk menuntaskan? Iya, instruksi langsung agar jajaran kepolisian di bawah Kapolda segera untuk melakukan investigasi terhadap hal itu. Tentu kalau diperlukan sinergitas dengan TNI juga dilakukan. Demikian. Soal Mandala ada rencana mandiri mengulangi nggak? Soalnya ada pembengkakan anggaran yang tidak diketahui oleh DPR. Sudah dijelaskan oleh Pak Menteri kan? Mana itu? Ya? Sudah dijelaskan kepada Menteri Pak? Kepada media tuh? Sudah. Yang kepada Presiden? Ya, tentu Presiden tentu dilaporkan juga ya pada kesempatan pertama. Oke? Dilaporkan oleh ada yang lain? Oleh Pak Andi maksudnya Pak Julian. Dilaporkan Pak Andi maksudnya. Soalnya kan ya. Misalnya pertanyaan dari Presiden kan dari DPR sendiri gitu dari. Ya, nanti kita tunggu perkembangannya ya. Kita tidak boleh mendahului atau melakukan sesuatu yang masih harus perlu ada klarifikasi atau kepastian kan. Ini Pak, cukup ya. Mengenai Pramuka Pak, infonya kemarin Presiden mendapatkan laporan mengenai rencana Pramuka membangun mal di Cibubur dan Presiden marah dengan rencana itu. Apakah benar Pak? Kebetulan saya kemarin tidak hadir ya, tidak ikut. Jadi coba nanti saya cek lagi ya. Saya ada tugas luar. Oke ya, sementara. Terima kasih ya. Yang kami tangkap penjelasannya. Udah mau. Nanti ditelah. Saya